Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat ya? Semoga kita bisa mengikuti pelajaran dengan lancar hari ini. KD hari ini yang akan kita bahas adalah KD 3.6. Silakan kalian baca KD yang akan kita pelajari. Indikatornya adalah menjelaskan sifat-sifat magnet dan menjelaskan cara membuat magnet. Setelah selesai belajar nanti, diharapkan siswa bisa menjelaskan sifat-sifat magnet dan siswa dapat menjelaskan 3 cara membuat magnet. Kita lanjutkan sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama adalah bahwa magnet itu selalu bisa bergerak bebas, ya, dan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi. Sifat yang kedua, magnet memiliki 2 kutub yang diberi nama kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, bahwa magnet itu mempunyai gaya tarik yang terkuat berada di bagian kutubnya. Nah, kalau ditaburkan serbuk besi ya di atas kertas di sini, maka yang paling banyak nempelnya di bagian ujung. Itu menunjukkan gaya tarik terbesarnya di ujung atau kutub. Yang berikutnya, sifat magnet yang keempat adalah jika didekatkan pada kutub yang berbeda jenisnya atau berlawanan, terjadi gaya tarik-menarik. Dan bila didekatkan pada kutub yang sama jenisnya, misalkan utara dengan utara, terjadi gaya tolak-menolak. Begitu juga selatan dengan selatan, terjadi gaya tolak-menolak. Penggolongan bahan berdasarkan gaya tarik magnet. Benda itu atau bahan itu bisa digolongkan menjadi 3 yang diberi nama feromagnetik, artinya bahan yang ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, nikel, kobalt, dan alkomak. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak lemah oleh magnet atau tidak ditarik oleh magnet, contohnya bismut, seng, emas, dan tembaga. Ya. Kita lanjutkan mengenai teori kemagnetan. Kamu perhatikan benda ini, kalau magnet ini kita potong, ya, berarti terjadi 2 bagian, ya, maka potongannya ini menjadi magnet baru dan mempunyai 2 kutub, ya, di utara, selatan, tapi ujung potongannya menjadi kutub yang berlawanan lagi. Utara berarti di selatan berarti ini ada utara di potongannya, ya. Kalau kita potong lagi dan dipotong terus, maka nanti ada yang paling kecil. Yang paling kecil ini disebut dengan magnet elementer. Ya, yang satu tanda ini menggambarkan satu magnet elementer. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa magnet yang besar ini tersusun dari magnet-magnet yang kecil yang disebut dengan magnet elementer. Yang berikutnya adalah perbedaan baja dengan magnet, ya. Kamu perhatikan gambar ini adalah baja yang sudah jadi magnet. Perhatikan arah magnet elementernya. Di sini adalah baja yang belum menjadi magnet. Kamu perhatikan arah letaknya, ya. Perhatikan posisinya. Kamu bisa bandingkan, ya. Bedanya adalah kalau baja yang sudah jadi magnet, letak magnet elementernya teratur. Kalau yang bukan magnet, tidak teratur atau belum teratur, ya. Nah, kalau kita mau menjadikan magnet, maka benda ini harus disearahkan dulu. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet ada beberapa cara. Ya, sebelum kita membuat magnet, kita pilih dulu bahannya. Bahan yang kita pilih adalah yang bersifat feromagnetik. Kita ambil contohnya besi atau baja. Ini besi atau baja yang punya magnet elementer yang belum teratur, kita gosok dengan kutub magnet. Perhatikan arah menggosoknya. Jadi kita menggosoknya harus arah sampai di ujung, diangkat lagi, ya, diangkat. Nah, baru mulai gosok lagi. Nah, ini setelah digosok, maka magnet elementer yang ada di besi ini atau baja ini akan menjadi teratur. Kalau sudah teratur, maka muncullah sifat magnetnya. Kalau sudah jadi magnet, mana kutub utara dan selatannya? Kita perhatikan, yang pertama disentuh menjadi kutub yang sama, yang terakhir disentuh menjadi kutub yang berlawanan. Kalau dibalik,
disentuh dengan selatan, dikosong dengan selatan, berarti yang pertama disentuh ini, berarti inilah yang selatan. Dan ujung yang lainnya adalah utara. Itu cara menentukan kutub magnetnya kalau sudah jadi magnet. Cara membuat magnet yang kedua adalah dialiri arus. Kalau dialiri arus, kita siapkan kawat tembaga dililitkan pada benda atau besi yang mau dijadikan magnet, dihubungkan dengan sumber arus. Yang kita pakai adalah baterai. Di kutub positifnya arus mengalir dari positif ke negatif. Perhatikan setelah dialiri arus, letak magnet elementernya selalu berubah, langsung berubah. Dan perhatikan arah arus listrik. Arah arus listrik adalah, perhatikan putarannya, arah tanda panahnya ini adalah ke bawah, arah arus ya. Nah, terus. Nah, setelah jadi magnet, kita menentukan kutub magnetnya dengan bantuan kaidah tangan kanan. Ini namanya kaidah tangan kanan. Jadi, kalau kita menggenggam ini ya sebagai putaran arusnya, yang ini adalah arah kutub utara. Jadi, ibu jari kita sebagai penunjuk kutub utara. Jadi, perhatikan benda ini. Jadi, ini adalah 4 jari yang melingkar, yang tanda kuku di ujungnya ya, tanda panah dianggap sebagai tanda panah, dan jempol ini sebagai kutub utara. Jadi kalau arah arus ke bawah, berarti jempolnya kan harus pastikan, inilah yang utara. Ujung yang lain adalah selatan. Tapi kalau baterai ini kita balik, ini positif, arus masuk ke dari positif ke negatif. Berarti tanda panahnya ke atas. Kalau tanda panah ke atas, berarti kuku kamu atau putaran ke arusnya tadi arahnya ke atas. Kalau tanda panah ini arahnya ke atas, berarti jempolnya arahnya ke sini nih. Ya, dibalik ini ya. Maka inilah yang utara dan inilah yang selatan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah cara membuat magnet yang berikutnya adalah dengan cara diinduksi atau mendekatkan. Ini besi belum jadi magnet, dekatkan pada paku-paku kecil, tidak ditarik karena dia belum magnet. Perhatikan magnet elementernya, ini belum teratur, dekatkan dengan magnet, langsung berubah ya. Dan paku yang kecil ditarik. Berarti besi ini sekarang sudah berubah jadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Lihat kutub yang didekatkan, yang di bawahnya menjadi kutub yang berlawanan. Jadi ini selatan, ini ada utara, selatan. Begitulah seterusnya. Oke, kita sudah membicarakan cara membuat magnet. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan medan magnet. Silakan dipelajari ya. Oke, cukupkan dulu sampai segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.